Legenda Raden Kencono dan Dewi Sekartaji, cerita rakyat Jawa Timur. Di tengah hamparan alam Jawa Timur yang subur dan mempesona, terhampar kerajaan Janggala yang dikenal akan kedamaian dan kemakmurannya. Di kerajaan ini, lahir seorang pangeran yang gagah berani dan tampan, Raden Kencono, atau yang lebih dikenal dengan nama Panji Asmarabangun. Sebagai putra mahkota, ia tidak hanya dihormati karena kedudukannya, tetapi juga karena keberanian dan kasih sayangnya yang besar. Dalam lingkungan istana yang sama, terdapat seorang putri yang kecantikannya tak tertandingi, Dewi Sekartaji. Putri yang anggun ini memiliki kelembutan yang mampu memancarkan cahaya kebahagiaan ke seluruh penjuru negeri, membuat setiap mata yang memandangnya terpesona. Namun, di balik dinding-dinding istana yang megah, Dewi Sekartaji merasa terkurung. Aturan-aturan istana yang ketat membuatnya merindukan kebebasan. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, ia memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahan dan kenyamanan kerajaan untuk mencari petualangan yang bisa memberinya ruang untuk bernapas dan menjadi dirinya sendiri. Kabar kepergian Dewi Sekartaji menyebar cepat dan sampai ke telinga Raden Kencono. Pangeran yang telah lama memendam rasa cinta kepada putri tersebut terkejut dan sedih. Namun, bukan Raden Kencono namanya jika ia membiarkan keadaan berlalu begitu saja. Dengan tekad yang membara, ia memutuskan untuk memulai pencarian atas kekasih hatinya itu, berharap dapat menemukannya dan membawanya pulang. Perjalanan Raden Kencono, atau Panji Asmarabangun, dalam mencari Dewi Sekartaji, adalah sebuah odisei yang penuh dengan rintangan dan tantangan. Setiap langkah yang diambilnya adalah ujian dari keteguhan hati dan kekuatan cinta yang ia miliki. Hutan belantara Jawa Timur yang lebat menjadi saksi bisu perjuangan Raden Kencono. Ia harus berhadapan dengan rimba yang liar, di mana suara-suara hewan malam menjadi musik pengiring langkah-langkahnya yang tak kenal lelah. Dari semak belukar yang rapat hingga sungai yang deras, Raden Kencono menghadapi semuanya dengan hati yang teguh. Ia berjalan melalui jalur-jalur yang belum pernah dipijak, mengandalkan insting dan kecerdasannya untuk menemukan petunjuk tentang keberadaan Dewi Sekartaji. Sementara itu, Dewi Sekartaji, yang kini dikenal dengan nama samaran Endang Raratompe, juga menghadapi tantangan yang tidak kalah beratnya. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berusaha keras untuk tidak meninggalkan jejak yang bisa diikuti oleh mereka yang mungkin mencarinya. Dengan kecerdikan dan keberanian, ia menyamar sebagai wanita biasa, mengelabui mereka yang tidak mengenal wajah sejati putri kerajaan Janggala. Dalam perjalanannya, Raden Kencono bertemu dengan seorang pendeta yang bijak, yang menyarankan agar ia menyamar sebagai kera untuk mengelabui musuh-musuh yang mungkin menghalangi pencariannya. Dengan bantuan kesaktian dari pendeta tersebut, Raden Kencono berubah wujud menjadi kera yang lincah dan cerdik, memungkinkannya untuk bergerak bebas tanpa dicurigai. Di sisi lain, Dewi Sekartaji, dalam penyamarannya, menemukan tempat peristirahatan di sebuah desa yang damai. Pada suatu hari yang takdirnya telah dituliskan, Raden Kencono, yang telah berubah wujud menjadi kera, berkelana tanpa henti mencari kekasih hatinya, Dewi Sekartaji. Dalam perjalanannya yang penuh liku, ia menemukan dirinya di sebuah desa yang damai, tempat yang tidak jauh dari tempat peristirahatan Dewi Sekartaji yang menyamar sebagai Endang Raratompe. Dewi Sekartaji, dalam penyamarannya, telah menetap di desa tersebut, berusaha keras untuk menyembunyikan identitas aslinya. Ia berbaur dengan penduduk desa, menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh dengan kedamaian yang selama ini ia dambakan. Namun, meskipun ia tidak menyadarinya, hatinya masih merindukan sesuatu yang hilang, cinta yang pernah ia rasakan.
Nasib, dengan cara yang misterius, membawa Raden Kencono ke desa yang sama. Dalam wujud kera, ia berkeliling desa, mencari-cari tanda atau petunjuk yang mungkin mengarahkan dia kepada Dewi Sekartaji. Dan pada suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai condong ke barat, Raden Kencono melihat sosok yang akrab baginya. Meskipun dalam wujud yang berbeda, aura yang ia pancarkan tidak bisa menyembunyikan kecantikan aslinya. Mereka bertemu tanpa sengaja di pinggir desa, di mana Dewi Sekartaji sedang menikmati keindahan alam. Raden Kencono, dalam wujud kera, mendekatinya dengan hati-hati, takut akan mengejutkannya. Namun, ada sesuatu yang aneh, sebuah kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka tidak saling mengenali, namun ada ikatan tak terlihat yang menarik mereka satu sama lain. Dewi Sekartaji, yang merasa ada sesuatu yang familiar dengan kera tersebut, membiarkannya mendekat. Raden Kencono, dengan gerak-gerik kera yang lucu dan menggemaskan, berhasil membuat Dewi Sekartaji tersenyum. Mereka bermain dan bercanda, dan dalam momen-momen itu, persahabatan yang erat terjalin di antara mereka. Mereka berdua, dalam penyamaran masing-masing, menjalin persahabatan yang erat. Raden Kencono sering menghibur Dewi Sekartaji dengan tingkah laku kera yang lucu dan menggemaskan. Hingga suatu ketika, sebuah kejadian tak terduga mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya. Dalam sebuah tarian yang penuh makna, Raden Kencono dan Dewi Sekartaji melepaskan penyamaran mereka dan mengakui cinta yang telah lama terpendam. Kisah mereka berakhir dengan perayaan yang meriah. Kerajaan Janggala menyambut kembali putri mereka dengan tangan terbuka, dan Raden Kencono dihormati sebagai pahlawan yang telah membawa pulang sang putri. Mereka menikah dalam sebuah upacara yang megah, dan kisah cinta mereka dikenang sebagai legenda yang abadi, menginspirasi banyak cerita rakyat dan tarian di Nusantara, termasuk tari Kethek Ogleng yang menggambarkan persahabatan dan cinta mereka. Kisah Raden Kencono dan Dewi Sekartaji adalah cerita yang telah lama diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka adalah simbol cinta yang murni dan perjuangan yang tak kenal lelah. Kisah mereka menginspirasi banyak karya sastra dan pertunjukan, seperti tari Kethek Ogleng, yang menggambarkan perjalanan mereka dengan gerakan yang menirukan tingkah laku kera, simbol dari kecerdikan dan ketangkasan. Dalam setiap narasi yang diceritakan, Raden Kencono dan Dewi Sekartaji selalu dikenang sebagai dua hati yang tak terpisahkan oleh jarak dan waktu, dua jiwa yang terikat oleh takdir dan cinta yang abadi. Kisah mereka adalah warisan budaya yang tak hanya menjadi bagian dari sejarah Jawa Timur, tetapi juga telah menyebar ke seluruh Nusantara dan bahkan ke kawasan Asia Tenggara. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.